How boxing has impacted my life in a positive way is helped me with direction. It gave me a focus in the sense of what I was taking in all aspects. In a way, it became a passion to be self-centered. So it helped me focus on myself in order to be a better person in the world. With boxing, you don't need for much. You don't want for much. It was just the equipment that needed improving. He's so dangerous, man. It's like you're dealing with a guy who's an Olympic gold medalist, and he's enormous, and he's got vicious knockout power, and he's got immense amount of experience at world-class levels. It's tough, but it's for me to push myself. It's what I do, it's what I live for. I'm ready for that. I feel like I'm getting stronger. I feel by the time the fight comes, I'll be at a peak performance. And I've been fortunate enough to be around some successful people in mind. And they never lack ambition, hunger. 15 seconds now for Joshua to finish. Third knockdown of the fight for Anthony Joshua. Right hand, and down goes Pulev, and that's it. Halo bro, tidak ada perjalanan dalam dunia tinju modern yang lebih berliku, lebih manusiawi, lebih rapuh, namun lebih megah daripada perjalanan Anthony Joshua. Dari emas Olimpiade tahun 2012 hingga menaklukkan Vladimir Klitschko di Wembley, ia pernah berdiri sebagai raja baru kelas berat, simbol generasi yang melihat dirinya bukan sekedar atlet, tetapi pahlawan. Namun di balik tubuh megah dan senyuman selebritas dunia itu tersembunyi kisah seorang pria yang berkali-kali harus membangun ulang dirinya dari reruntuhan. Joshua pernah mencapai puncak dunia dengan kecepatan meteor, tetapi seperti banyak legenda dalam sejarah tinju, jatuhnya pun terjadi secara tiba-tiba, brutal, tak terduga, dan memaksa publik mempertanyakan apakah ia benar-benar ditakdirkan untuk bertahan. Kekalahan dari Andy Ruiz 2 kali tunduk pada Alexander Usyk dan tekanan mental yang menindih reputasinya membuat karir Joshua terlihat seperti bangunan megah yang mulai retak dari dalam. Namun inilah paradoksnya, justru ketika dunia mengira ia telah runtuh, Joshua menemukan kembali alasan untuk berdiri. Kemenangannya atas Franklin Helenius, Wallin hingga KO brutal atas Francis Ngannou menyalakan kembali satu mitos yang pernah hampir padam, bahwa AJ adalah petarung yang tidak hanya dibentuk oleh kejayaan tetapi oleh luka dan pergulatan diri yang tak terlihat oleh kamera. Kini ia berdiri di sebuah babak baru yang lebih aneh, lebih gila, dan lebih mempresentasikan zaman. Pertarungan yang tidak pernah dibayangkan siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Anthony Joshua akan melawan Jake Paul, sebuah duel yang terlahir dari era streaming, algoritma, dan industri hiburan global. Sebuah pertarungan yang membuat puritan tinju geram, tetapi membuat dunia tak bisa berpaling. Di titik inilah perjalanan Anthony Joshua memasuki babak penebusan yang sesungguhnya. Penebusan yang bukan lagi hanya tentang sabuk atau garis sejarah, tetapi tentang identitas, nilai, dan masa depan seorang juara yang tak ingin redup begitu saja. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana seorang manusia bertahan menghadapi ekspektasi dunia dan bisikan keraguan diri sendiri. Inilah The Redemption of Anthony Joshua, kisah seorang juara yang tidak sekedar mencoba kembali ke puncak, tetapi berjuang untuk menentukan apa arti puncak itu baginya. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua lahir di Watford pada 15 Oktober tahun 1989. Tumbuh dalam keluarga imigran Nigeria yang menanamkan nilai kedisiplinan sejak kecil. Masa mudanya tidak sepenuhnya mulus. Joshua sempat terjebak dalam masalah remaja dan hampir kehilangan arah. Namun justru di titik itu tinju menjadi jalan yang menyelamatkannya. Ia mulai berlatih di Finchley ABC Gym, tempat yang kemudian menjadi fondasi karakter dan ketangguhannya. Perjalanan amatir Joshua berlangsung cepat dan eksplosif. Pada tahun 2010, ia menjuarai ABA Championship, lalu tampil impresif di tingkat internasional. Puncak karir amatirnya datang di Olimpiade London tahun 2012, sebuah panggung yang bukan hanya mendapatkan ekspektasi publik, tetapi juga mengubah hidupnya secara permanen. Di final kelas super heavyweight, Joshua mengalahkan Roberto Camarelle dari Italia.
lewat keputusan tipis, sebuah kemenangan yang memicu perdebatan, namun tetap sah dan menegaskan statusnya sebagai bintang baru tinju Inggris. Setelah meraih emas Olimpiade, Joshua memasuki dunia profesional pada 5 Oktober tahun 2013 melawan Emanuele Leo yang ia hentikan pada ronde pertama. Dari sana, setiap pertarungan tampak seperti demonstrasi kekuatan dan efisiensi. Joshua naik peringkat dengan cepat, mengalahkan nama-nama seperti Dillian Whyte, Charles Martin, dan Dominic Breazeale. Kemenangan demi kemenangan mengubahnya dari prospek muda menjadi fenomena kelas berat. Momentumnya mencapai klimaks pada 29 April tahun 2017 ketika ia menghadapi Vladimir Klitschko di Wembley Stadium, disaksikan lebih dari 90.000 penonton. Dalam satu pertarungan kelas berat terbaik dekade ini, Joshua bangkit dari knockdown di ronde ke-6 dan akhirnya menghentikan Klitschko di ronde ke-11. Kemenangan itu bukan hanya memastikan dirinya sebagai juara dunia IBF, WBA, dan IBO. I never want to be in those type of fights. But if I have to be in those type of fights, I don't want to crumble. So that's what it is. I'm willing to do whatever I have to do to win. To have to show you that I'm a good fighter and I'm dedicated. I'll just try and back it up in the ring. It's a tough sport. It would be nice to go out there and make fighters look average and outbox them and outclass them. But sometimes if it's not working, you got to break them down, go into the later rounds, take a few shots, ride a few, analyze them, watch them break down, and then you start stepping up with gas and push on to get the victory. Momen tersebut meneguhkan Joshua sebagai raja baru di kelas berat, ikon global yang dipercaya dapat memimpin generasi berikutnya. Pada fase ini, Anthony Joshua bukan sekedar juara, ia adalah simbol harapan Inggris, atlet yang menggabungkan fisik luar biasa, disiplin tinggi, dan narasi kebangkitan dari masa muda yang bergejolak. Kejayaan awal inilah yang membangun mitologi AJ, seorang petarung yang tampak ditakdirkan untuk mendominasi dunia tinju selama bertahun-tahun. Kejayaan Anthony Joshua setelah mengalahkan Vladimir Klitschko memberikan kesan bahwa ia mendominasi divisi kelas berat selama bertahun-tahun, namun tinju selalu menyimpan ironi. Semakin tinggi seseorang naik, semakin keras pula ia bisa jatuh. Bagi Joshua, fase kejatuhan dimulai pada 1 Juni tahun 2019 ketika ia menghadapi Andy Ruiz Jr. di Madison Square Garden, debutnya di Amerika Serikat. Pertarungan yang seharusnya menjadi panggung global justru berubah menjadi bencana. Ruiz yang menerima laga pengganti hanya 6 minggu sebelum pertarungan mengejutkan dunia dengan kecepatan tangan dan timing yang tak banyak diprediksi para analis. Joshua dijatuhkan beberapa kali sebelum akhirnya dihentikan pada ronde ke-7. Kekalahan itu bukan sekedar hilang gelar, itu merupakan pukulan telak pada mentaliti seorang juara. Banyak yang mempertanyakan kondisi fisiknya, fokusnya, dan apakah ia telah terjebak dalam gemerlap popularitas. You learn through what you go through. And I always say true failure is in quitting. True failure is in quitting. I don't think you should give up when you meet a blip in life. So I feel like Ruiz was just in my humble opinion, everyone is entitled to theirs, but in mine I feel like I can get it right, and that's why I want to take this rematch and reactivate it immediately. I've always said I never want to be better when I see someone else holding those belts. So after it was like, it's a small blip. This is my career. I continue to fight good, solid fighters. These things will happen. I'm still keen to fight the best in the world. I'm still keen to prove myself, and my ambition in boxing at the minute is to be 2-time heavyweight champion of the world. Meski Joshua berhasil merebut kembali gelarnya dalam laga ulang di Arab Saudi pada Desember tahun 2019 melalui strategis teknis yang lebih disiplin, kemenangan itu tidak sepenuhnya memulihkan narasi dominasi. Joshua menunjukkan kontrol tetapi juga kehati-hatian, tanda bahwa ia mulai bertinju tidak hanya untuk menang tetapi untuk menghindari kekalahan. Lalu muncullah ujian yang lebih besar, 2 kali kekalahan dari Alexander Usyk, salah satu petinju paling teknis dalam generasinya. Pada September tahun 2021, Usyk mengalahkan Joshua dengan keputusan mutlak, menampilkan kelas teknis yang berbeda dan membuat Joshua tampak kesulitan membaca ritme seorang master southpaw. Laga ulang pada Agustus tahun 2022 berjalan lebih kompetitif, namun tetap berakhir dengan kemenangan untuk Usyk. Kekalahan itu memperdalam luka mental Joshua. Tidak hanya ia kehilangan 3 sabuk
WBA, IBF, dan WBO, tetapi juga kehilangan kepercayaan diri yang dulu menjadi ciri khasnya. Setelah kekalahan kedua dari Usyk, momen emosional Joshua di atas ring ketika ia berbicara kepada penonton dengan campuran frustasi dan ambisi, menunjukkan seorang juara yang berada di persimpangan eksistensial. Would you say you're proud of yourself this time around and you feel like you give your all and you left it all in the ring? Am I proud of myself? It's really, really hard for me to say I'm proud of myself. I don't feel anything. I'm upset. Really, like, deep down in my heart. Di balik tubuh besar dan rekor impresif itu, terdapat manusia yang sedang berjuang memahami posisinya di dunia tinju modern. Apakah ia masih petarung paling intimidatif di planet ini, atau apakah era itu telah berlalu? Pada tahap ini, Joshua mulai memusatkan fokus pada evolusi diri. Ia berpindah pelatih, mengevaluasi ulang filosofi bertarungnya, dan mencoba membangun identitas baru yang lebih stabil secara mental. Disinilah fase evaluasi diri bermula dari seorang juara dunia yang pernah dianggap tak tersentuh menjadi seorang manusia yang sedang mencari kembali arti tinju dalam hidupnya. Setelah dua kekalahan beruntun dari Alexander Usyk, banyak yang memandang Anthony Joshua sebagai sosok yang sedang berada di ambang keruntuhan. Namun sejarah karir Joshua menunjukkan satu pola yang selalu kembali, yaitu setiap kali ia terjatuh, ia bangkit dengan cara yang membuat dunia tinju menoleh lagi. Perjalanan kebangkitan itu dimulai pada 1 April tahun 2023 ketika Joshua menghadapi Jeremy Franklin di London. Meski menang angka mutlak, performanya belum sepenuhnya meyakinkan. Joshua tampak masih dihantui tekanan mental dan bayangan-bayangan kekalahan sebelumnya. Namun justru dari kemenangan yang tidak sempurna itulah proses rekonstruksi diri dimulai. Pada 2023, ia kembali tampil melawan Robert Helenius. Pertarungan ini awalnya bukan bagian dari rencana besar, namun menjadi kesempatan Joshua untuk menguji agresivitas dan kepercayaan dirinya. Setelah tampil sabar selama beberapa ronde, Joshua melepaskan pukulan kanan telak yang mengirim Helenius terkapar. KO di ronde ke-7 itu bukan hanya kemenangan, itu adalah isyarat bahwa kekuatan tangan kanan Joshua masih menjadi senjata yang bisa mengubah jalannya pertarungan dalam sekejap. Puncak kebangkitan itu datang pada 23 Desember tahun 2023, di mana ia menghadapi Otto Wallin, seorang southpaw tangguh yang sempat membuat Tyson Fury babak belur. Banyak pengamat menilai laga ini sebagai ujian mental bagi Joshua untuk membuktikan bahwa ia siap kembali bersaing di papan atas. Joshua tampil brilian, cepat, agresif, dan percaya diri. Wallin dihentikan di sudut setelah ronde kelima, sebuah pernyataan tegas bahwa AJ yang dulu tampak bimbang kini mulai menemukan dirinya lagi. Namun yang benar-benar mengguncang dunia adalah kemenangan Joshua atas Francis Ngannou pada 8 Maret tahun 2024. Ngannou datang dengan aura mematikan setelah membuat Tyson Fury tumbang dalam kontes non-gelar setahun sebelumnya. Di mata publik, pertarungan ini bukan hanya duel tinju, tetapi benturan dua kekuatan fisik paling eksplosif dalam olahraga combat. Yang terjadi di ring justru menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok. Joshua menjatuhkan Ngannou di ronde pertama dan menyelesaikan dengan KO brutal di ronde kedua. Dunia tinju gempar dalam satu malam. Joshua tidak hanya mengalahkan salah satu pemukul paling mematikan di olahraga modern, tetapi juga memperbarui statusnya sebagai ancaman besar di kelas berat. Kemenangan itu seperti menyalakan kembali mitologi AJ, petarung besar yang bisa mengakhiri laga kapan saja, sekaligus atlet yang masih punya daya pikat global. I don't remember when I left the stool. Start having blurry vision. The guy was in front of me and then the voice was getting distance.
Well, that was probably from the big punch in the second round too, right? I felt fine though. I felt cool. I thought, hang on a minute, I could probably take him in UFC actually. When I did the bit of pushing and pulling, and I thought, oh, I'm alright. I thought I'll be getting flung everywhere. Pada titik ini, Joshua bukan hanya bangkit dari keterpurukan, ia mulai melawan arus narasi yang menyebut dirinya sudah selesai. Dari Franklin hingga Ngannou, Joshua membuktikan bahwa tekad dan pengalaman bisa membangun ulang karir yang sempat retak. Dunia pun kembali bertanya, apakah ini awal kebangkitan besar dari Anthony Joshua? Dalam landscape tinju modern, kenyataan sering bergerak lebih liar daripada fisik. Pertarungan antara Anthony Joshua, mantan penguasa kelas berat 2 kali, dan Jake Paul, figur digital yang berkembang menjadi petinju profesional, adalah contoh paling ekstrim dari era hiburan baru. Di atas kertas, pertarungan ini seharusnya tidak terjadi, namun justru ketidakmasukakalan itulah yang membuatnya menjadi fenomena global. Rumor awal keterlibatan Netflix sempat terdengar seperti lelucon industri, tapi rumor itu berkembang dari bisik-bisik menjadi laporan resmi hingga menjadi negosiasi konkret. Netflix akhirnya muncul sebagai penyiar utama, langkah yang menandai perubahan kekuatan dalam olahraga tempur. Dominasi pay-per-view kini digeser oleh platform streaming yang mampu menyerap jutaan audiens dalam satu waktu. Pada titik ini, Joshua berada di fase rekonstruksi. Kebangkitan setelah 2 kekalahan dari Usyk membuatnya kembali menarik perhatian global. Namun ia juga sadar bahwa industri tinju kini bergerak menuju era di mana visibilitas dan ekonomi hiburan seringkali menyaingi nilai pertarungan tradisional. Tawaran melawan Jake Paul hadir bukan sebagai pelecehan, melainkan sebagai peluang komersial terbesar dalam babak baru karirnya. Di sisi Jake Paul, pertarungan ini adalah lompatan paling beresiko dalam karir crossovernya. Ia membawa audiens masif, kekuatan digital, dan kemampuan menciptakan narasi yang meresap ke generasi baru. Bagi Paul, menghadapi Joshua adalah upaya membuktikan bahwa fenomena yang ia bangun bukan sekedar angka dan hype, tetapi validasi dalam bentuk tertinggi, pertarungan melawan petarung kelas berat elit. Ketika negosiasi memanas, dunia tinju terbelah. Para puritan menyebut deal ini sebagai degradasi, sementara yang lain melihatnya sebagai evolusi alami industri hiburan. So, the fact that Jake Paul wants to fight that guy, hey, I'll watch. I'm gonna watch. I'm definitely gonna watch. So you got me there. And if you want to show you're legit by taking on one of the scariest fucking heavyweights alive, can you get the tail of the tape of Paul and Joshua? I was gonna say they got him to weigh a grade of 245. That's only like 7 pounds less. Yeah, that's nothing. Yeah, and there's some sort of a rehydration clause. Listen, kids, it ain't gonna matter. You know, there's not a chance that Anthony Joshua is not going to just lose the weight beforehand. He's not going to come in drained. What he's going to do is just do extra cardio, and that's just going to make him more dangerous. Tinju zaman sekarang tidak hanya hidup di ring, tetapi juga di timeline, trending topik, dan algoritma. Di tengah itu semua, Joshua membaca peta baru. Ia tidak hanya bertarung untuk sabuk, tetapi untuk posisi landscape global yang berubah. Kini dengan draft kontrak sudah dibuat dan Netflix menyiapkan produksi besar-besaran, pertarungan yang dulu dianggap mustahil kini berada di ambang kenyataan. Jika duel ini terwujud, ia akan menjadi salah satu momen paling absurd namun paling menentukan dalam sejarah kelas berat. Menjelang akhir 2025, dunia tinju diguncang laporan bahwa akhirnya Anthony Joshua dan Jake Paul akhirnya mencapai kesepakatan resmi pada 17 November tahun 2025. Berbagai media internasional melaporkan bahwa keduanya siap bertemu dalam duel profesional yang dijadwalkan pada 19 Desember tahun 2025 di Kaseya Center Miami dan diselenggarakan secara global melalui Netflix. Format pertarungannya ditetapkan 8 ronde dengan sarung tangan 10 ons, sebuah kompromi atas intensitas dan keamanan. Jake Paul menamai acara itu Judgment Day, sebuah deklarasi penuh drama yang mencerminkan ambisi terbesarnya sejauh ini. Joshua merespon dengan nada yang lebih tenang, menyebut pertarungan ini sebagai kesempatan untuk menghadirkan pertunjukan global, sekaligus momentum untuk melanjutkan kebangkitannya. Meski demikian, kubu Joshua belum sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan lain. Eddie Hearn mengingatkan publik bahwa meski laporan menunjukkan kesepakatan hampir final, ada diskusi lebih luas tentang arah karir Joshua, termasuk potensi mega fight melawan Tyson Fury pada 2026. Selain itu, laporan dari media Inggris menyebutkan adanya batas berat badan di bawah 245 pon yang harus dipenuhi Joshua, sebuah elemen teknis yang menarik
menambah dimensi lain dalam negosiasi. Dan seperti hampir semua hal dalam tinju modern, ketidakpastian tetap melayang. Namun satu hal yang jelas, pertarungan ini bergerak dari rumor menjadi realitas. Pertarungan Joshua dan Paul tidak bisa dilihat sebagai duel fisik. Ini adalah benturan dua paradigma. Joshua adalah representasi tinju klasik, ditempa dalam sistem amatir, pemegang gelar dunia, dan membangun reputasi dengan cara tradisional. Jake Paul adalah personifikasi era digital, tokoh yang membangun kekuatan melalui platform narasi dan pengaruh. Resikonya sangat besar. Joshua membawa reputasi yang telah ia bangun selama lebih dari 1 dekade. Kekalahan dari Paul dapat menciptakan noda yang sulit dihapus dalam warisannya. Sebaliknya, Paul menghadapi bahaya fisik yang nyata. Berhadapan dengan petarung kelas berat berpengalaman berarti memasuki wilayah dengan margin kesalahan hampir nol. Namun dibalik itu, tersimpan potensi keuntungan yang sangat luar biasa. Dengan Netflix sebagai penyiar, pertarungan ini tidak hanya menjadi duel, tetapi fenomena budaya. Ini adalah pertarungan yang dibangun untuk era layar kaca, untuk algoritma, dan untuk generasi yang mengkonsumsi hiburan secara global. Keputusan menerima pertarungan ini menunjukkan bahwa Joshua tidak lagi hanya melihat dirinya sebagai petarung yang mengejar sabuk. Ia kini berada di persimpangan antara olahraga dan hiburan, antara tradisi dan spektakel. Jika ia menang, ia menegaskan kembali statusnya sebagai ikon global dan membuka pintu menuju pertarungan besar lainnya. Jika ia kalah, ia menghadapi konsekuensi reputasional terbesar dalam karirnya. Duel ini menunjukkan bahwa Joshua kini bertarung bukan hanya untuk rekor atau gelar, tetapi untuk narasi yang ingin ia tinggalkan. Ia sadar bahwa sejarah tidak hanya mengingat pemenang, tetapi juga momen-momen ketika seorang atlet mengambil resiko yang berani. Anthony Joshua kini berada pada bab paling menentukan dalam karirnya. Pertarungan melawan Jake Paul bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana seorang juara dunia beradaptasi dengan landscape tinju yang telah berubah drastis. Tinju kini bukan sekedar olahraga, ini telah menjadi sebuah industri hiburan penuh dan Joshua memilih untuk berada di pusat perubahan itu. Apakah duel ini akan memperkuat tulisannya atau menciptakan bab yang kontroversial? Sejarah yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Joshua belum selesai. Ia masih ingin menjadi bagian dari cerita besar tinju, dan ia memilih cara yang paling berani untuk melakukannya. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacow. Is there anybody in here?